Banyak produk, banyak saingan. Tapi brand cooler satu ini tetap punya tempat di hati para konsumen, yaitu Thermalright. Saya kedatangan salah satu cooler high dari Thermalright nih, yaitu Thermalright Mjolnir Vision 360 UB Pro. Walaupun namanya Mjolnir, semua orang worthy kok buat pakai cooler satu ini. Hehehe. Ini dari dusnya aja udah kelihatan beda ya sama produk-produk yang pada umumnya. Dusnya kelihatan keren nih. Lalu untuk penamaan UB Pro di sini ada sebabnya ya sob. Kalau versi biasa itu pakai fan yang sama kayak dipakai di cooler Phantom Spirit mereka. Ada juga versi X, yaitu versi I/O water coolingnya aja tanpa ada fan-nya. Jadi kamu bisa custom pakai fan yang modelnya yang kamu suka. Mau infinity mirror kek, mau full ireng kek, bebas lah. Nah, yang saya pegang di sini adalah seri UB Pro, yaitu seri yang fan-nya itu 3-in-1, yang udah ngegabung jadi satu. Karena emang fan ini namanya juga Thermalright UB36. Untuk speknya sendiri, ini sedikit lebih baik ya daripada fan yang biasanya. Yuk, mari kita intip isi boxnya. Kita langsung disambut sama manual book yang isinya udah lengkap banget tutorialnya. Lalu ada dus yang isinya bracket-bracketan lengkap untuk segala jenis soket mainstream. Ada satu buah thermopasta khas dari Thermalright, yaitu Thermalright TF7. Untuk cooler Thermalright yang kelasnya menengah ke atas itu emang dikasihnya TF7 ya sob. Kalau yang menengah ke bawah itu TF4. Lanjut ada USB-C yang punya desain L-shape. Kabelnya ini sudah braided tebal. Kabel ini wajib kamu pasang ya ke USB header yang ada di Mobo guna menampilkan displaynya nanti. Terakhir udah pasti ada coolernya itu sendiri. First impression magang ini water cooling emang udah beda sih ya sama yang biasanya. Buat kualitinya dan finishingnya itu bener-bener rapih banget. Bobotnya juga lumayan berat sob. Bagian selangnya ini udah lentur banget, saya suka. Terlebih dia dikasih sleeve di bagian selangnya ini. Jadi biar selangnya ini kelihatan rapi pas ada di dalam casing. Ngaturnya juga jelas, jadi lebih mudah. Nice banget. Bagian pumpnya ini terdapat layar yang tentu aja udah bisa kita customize sesuka hati. Layarnya ini punya ukuran 3,5 inch dengan resolusi 640 x 480. Gambarnya bakalan tajam sih ini untuk ukuran 3,5 inch. Tentunya bisa dilepas ya dengan cara ditarik aja, dia pakai sistem magnet. Untuk perkabelannya sendiri cukup simple sob. Pada pumpnya cuma ada satu kabel 4 pin PWM. Ya nanti paling tambah satu kabel USB-C tadi ya, yang buat nampilin display. Lalu untuk radiatornya juga cuma ada dua kabel aja, 4 pin PWM dan juga 3 pin RGB, sudah DC chain. Seperti yang saya bilang tadi, fan-nya ini adalah fan 3-in-1 seri TLUB36. Fan yang modelnya udah tersambung semua, jadi makanya kabelnya itu cuma dikit. Build quality-nya agak bohong sih, kalau ini memang punya kelas menengah ke atas sob, mantap. Terlebih nyala-nyala RGB-nya ini bukan infinity mirror ya, cuman garis-garis sederhana aja yang ngasih kesan mahal. Untuk spesifikasi lengkap Thermalright Mjolnir Vision ini, saya akan cantumkan di layar kaca ya sob. Lanjut, kita pasang ke testbed. Seperti biasanya, pemasangan pada cooler Thermalright itu selalu mudah teman-teman. Di sini saya pakai AMD. Kita cuma perlu bracket besi yang bengkok ini nih. Ada tulisannya kok AM4. Untuk AM5 juga masih sama-sama bisa ya. Baut sisanya ada 3 ini ya. Sudah tertulis kok di plastiknya juga AM4 atau AM5. Pertama-tama pasang dudukan bracket warna pinknya ini. Lalu pasang besi bracket dudukan tadi. Lanjut baut keempat sisinya. Pasang thermopastanya. Terakhir, tinggal baut aja pumpnya. Lepas dulu layarnya ya sob, karena buat ngebaut si pumpnya ini biar gak mentok ke layar. Beres deh. Beralih ke bagian softwarenya. Tentu aja karena cooler ini sudah waifu-able atau bisa nampilin My Bini di layarnya, Thermalright punya software yang namanya TRCC atau TRCC. Downloadnya gampang aja, tinggal ke websitenya Thermalright. Pilih support di pojok kanan atas, lalu download. Scroll ke bawah dikit, pilih yang versi English version. Untuk semua jenis cooler Thermalright itu pakai software yang sama ya sob. Filenya aja bisa sampai 833 MB, gede banget ini. Nah abis itu install aja, tinggal next kayak biasanya. Dan beginilah tampilan awal software TRCC-nya. Kita bisa pakai tema lokal yang disediain oleh Thermalright-nya. Atau kita juga bisa custom beberapa template yang ada. Terserah pakai template yang mana. Di sini soalnya banyak banget template-nya sob, kayak nggak habis-habis gitu. Terus kita bisa juga pakai gambar bergerak yang udah disediain.
Misal kamu mau pakai gambar yang ada di softwarenya ini, kita mesti download dulu ya. Klik aja gambar yang diinginkan, maka dia akan otomatis nge-download. Habis itu, kamu tinggal sesuaikan aja dengan template yang ada. Bebas. Tapi misal pengen lebih fleksibel, kamu bisa customize sesuka hati kamu di sini. Kamu bisa masukin monitoring apa yang diinginkan. Misal suhu CPU, GPU, sampai read-write storage itu bisa diatur di sini. Posisinya juga bebas, kamu mau atur sebelah mana, warna teksnya apa, bener-bener sesuai kreasi kamu banget. Misal kamu juga mau tambahin gambar PNG yang nggak ada backgroundnya, itu juga bisa ya sob. Tinggal load aja PNG di bagian layer mask ini. Nah, yang terakhir, kamu bisa upload juga MyBini. Tinggal load video di bagian background. Habis itu, kamu bisa atur deh di stretch, di rotate, pokoknya bener-bener bebas kamu aturnya. Misal kamu pengen tampil gambar aja tanpa ada monitoring apapun, tinggal disable aja di bagian layer mask dan juga text or value. Nah udah deh, gambarnya itu langsung clean, gak ada monitoring apa-apa. Software TRCC ini sih bener-bener ngasih kebebasan buat usernya ya, mau customize gimana aja. Pantesan aja ukurannya gede, dia bisa custom sebegininya detail. Mantap sih, menguji kreativitas kita dan juga bikin gak boring. Yuk langsung aja dah kita gas tes performa I/O water cooling ini. Berikut spesifikasi lengkap yang saya gunakan. Seperti biasa, pengetesan singkat yang saya lakukan di Cinebench R23 looping 10 menit. Setelah beberapa kali saya looping, inilah hasil terbaik yang bisa didapatkan. Cooler ini bisa stabil dapat skor di sekitar 12.300-an, tepatnya di sini 12.347 poin. Sebuah poin yang sudah cukup tinggi sob. Lalu untuk suhunya sendiri, dia tentu aja bisa meredam panas dengan sangat baik ya. Idle-nya cuma di sekitar 37,1 derajat, dengan suhu maksimal yang dicapai itu di sekitar 69,9 derajat Celcius. Buat skor dan suhu yang didapat, jujur sih ini udah sesuai ekspektasi saya ya teman-teman, udah jos gandos punya. Lalu pada pengujian OC tipis-tipis, dia bisa handle dengan sama baiknya, bisa dapat skor di sekitar 13.100 poin, dengan suhu maksimalnya ada di sekitar 79,8 derajat Celcius. Sebuah suhu yang aman banget, misal kamu ingin running OC untuk keperluan daily. Lanjut, untuk skenario gaming seperti pada Battlefield 5, ini bisa dapat suhu yang stabil di sekitar 61 derajat Celcius aja sob. Adem ayam banget ini mah, mau main game 24 jam juga santai aja. Sebagai pembanding sesama I/O water cooling 360 mm, di sini saya ada dari Gamdias dan Segotep aja ya. Mohon maaf, belum terlalu banyak. Namun secara performa, sayangnya si Thermalric ini belum bisa sedingin Segotep ya, walaupun memang cuma beda sekitar 1 derajat aja sih. Mungkin masih bisa masuk toleransi ya, terlebih build quality Thermalric ini beda banget kelasnya. Layarnya juga lebih gede dan tajam. Oh iya, untuk yang Gamdias itu dia pumpnya digital ya, belum bisa custom displaynya. Lanjut pada mode OC-nya juga sama-sama beda tipis aja sob. Keduanya kalau bilang soal performa sih mirip-mirip aja ya. Tapi pada bagian poin yang didapat, Thermalric ini sedikit aja di atasnya si Segotep, yang jadi penanda kalau memang performa pendinginannya lebih stabil. Kalau perbandingan suhu di gaming sih semuanya tergolong beda tipis aja ya. Aman banget, mau dipakai gaming 24 jam juga. Jadi untuk harga yang diberikan itu di sekitar 1,8 jutaan, belum termasuk voucher. Mungkin kalau dengan voucher bisa 1,65 jutaan kali ya. Menurut saya ini udah sangat wajar dan sangat layak untuk kamu angkut ya. Selayaknya Thor yang layak untuk ngangkat Mjolnir. Hehe. Mulai dari build quality yang oke banget, udah jadi ciri khas barang menengah ke atas lah. Lalu desainnya juga yang cakep, ini saya suka pakai banget lah. Nyala LED-nya tuh bener-bener bikin kelihatan barang mewah, sederhana tapi berkesan. Untuk pemasangannya juga mudah ya, khas Thermalric. Speknya yang menjanjikan, layarnya juga cukup gede dan tajam. Lalu customisasi Thermalric itu loh yang bener-bener juara. Fleksibel, mau dibuat gimana, ini layarnya terserah kamu. Dan yang terpenting adalah garansi cooler ini sob, yang udah setara dengan power supply, yaitu 5 tahun garansi oleh distributor Agres. Jadi ini cooler udah pede ya, kalau misal 5 tahun ke depan itu produknya bakalan baik-baik aja. Tapi saya cukup yakin sih, walaupun udah 5 tahun lebih, kalau misal kamu maintenance dengan baik, ini cooler masih sangat oke kondisinya. Paling kalau udah 5 tahun lebih sih, kamu tinggal isi ulang aja air radiatornya. Karena di umur segitu biasanya tuh air radiator yang di dalam ini sudah berkurang.
Kesimpulannya, barang yang punya harga lebih mahal itu selalu punya value di sisi lain ya. Bukan soal performa aja, tapi hal-hal lain juga diperhatikan. Mulai dari produknya itu sendiri, hingga layanan purna jualnya. Jadi, saya kasih 2 jempol buat Thermalright Mjolnir Vision ini. Apalagi yang versi UB ini ya, bener-bener jos gandos lah. Buat teman-teman yang berminat, linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di-like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal I/O water cooling yang layak untuk diangkat ini.